Luna dan Arman menjalin hubungan rahasia. Arman sering datang ke rumah Luna di gang sempit, membuat tetangga heboh. Aku berdiri di depan toko buku tua tempatku bekerja, menghirup udara sore yang terasa lembab. Jakarta sedang bersiap hujan. Awan hitam bergelung di atas langit kota, dan angin membawa bau aspal basah dari jalan raya. Di sini, di sebuah gang sempit, di bilangan Jakarta Timur, aku tinggal bersama ibu dan dua adikku dalam rumah kontrakan seharga 800.000 per bulan. Aku, Luna, usia 20 tahun, anak ketiga dari 4 bersaudara. Ayahku sudah lama pergi, entah kemana. Ibu bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dan aku mencoba membantu dengan menjadi asisten toko buku ini, sekaligus belajar bisnis kecil-kecilan dari hasil menjual kue tradisional di siang hari. Saat itu, jam menunjukkan pukul 3 sore. Langit mulai meneteskan airnya, dan orang-orang mulai berlarian mencari tempat berteduh. Tiba-tiba, seorang pemuda tampan masuk ke dalam toko kami. Tubuhnya setengah basah karena hujan deras yang mulai turun. "Permisi, bisa saya berteduh sebentar?" Katanya dengan suara yang cukup rendah, tapi percaya diri. Aku melirik bosku yang sedang tertidur di kursi belakang. "Iya, silakan," jawabku pelan. Pria itu tersenyum. Dia memakai kemeja biru muda yang agak basah dan celana chino coklat. Tangan mahal di tangannya berkilauan meski dibasahi hujan. Matanya tajam, tapi caranya memandangku tidak seperti orang kaya pada umumnya. Lebih ramah, lebih manusiawi. "Terima kasih, ini hujan benar-benar tak terduga," ujarnya sambil mengibaskan jaketnya. Aku hanya mengangguk, sebenarnya aku agak gugup. Bukan karena dia tampan. Aku sudah biasa lihat cowok cakep lewat layar televisi atau majalah bekas yang sering kubaca di toko ini. Tapi karena aura tenang yang ia bawa, ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku ingin tahu lebih banyak. Kami mulai ngobrol ringan. Dia menyebutkan namanya, Arman. Usianya 22 tahun. Mahasiswa ekonomi di salah satu universitas ternama. Ia suka membaca novel fiksi dan musik jazz. Kami bicara tentang buku favorit, tentang hidup, tentang mimpi. Entah kenapa, saat itu aku merasa dipahami, diperhatikan. Padahal aku cuma gadis biasa dari keluarga miskin. Tapi Arman tak pernah memperlihatkan rasa superioritas. Malah, ia terlihat nyaman duduk di bangku kayu usang toko buku ini, dengan suara hujan sebagai pengiring obrolan kami. Setelah hujan reda, ia pamit. Tapi sebelum pergi, ia menatapku dan berkata, "Mungkin kita akan bertemu lagi. Saya senang mengobrol denganmu." Aku hanya bisa tersenyum. Tak pernah menyangka bahwa pertemuan singkat di bawah hujan itu adalah awal dari sebuah kisah yang akan mengubah hidupku selamanya. Beberapa hari setelah hujan itu, Arman kembali datang. Aku sempat mengira ia hanya lewat atau kebetulan. Tapi ternyata tidak. Ia datang lagi dan lagi, sampai bosku mulai menyeringitkan alis dan menanyakan apa aku kenal dengannya. Dia cuma pembaca biasa, jawabku sambil berusaha menjaga nada bicara tetap biasa. Tapi jantungku berdebar tiap kali ia muncul di ambang pintu toko, basah oleh hujan atau terik Jakarta yang panas. Lama-lama, orang-orang di sekitar kami mulai mencium adanya sesuatu yang lebih dari sekadar obrolan biasa. Kami mulai bertemu di luar jam kerja, di taman kecil dekat stasiun, di warung kopi murah dengan bangku plastik usang, atau bahkan di pinggir kali tempat aku sering duduk sendirian membaca buku bekas Arman. Tak pernah protes soal tempat. Ia selalu tersenyum, meski bajunya bisa saja basah karena embusan air kali atau debu jalanan. Aku heran, kenapa dia bisa nyaman bersamaku? Kenapa dia tidak malu? Pertanyaan itu semakin sering muncul dalam pikiranku, terutama saat ia mengajakku pulang ke rumahnya. "Ibuku ingin ketemu kamu," katanya suatu sore. Aku langsung meneguk ludah. Apa mereka tahu tentang kita? Ia diam sejenak, lalu menjawab pelan, "Belum. Tapi aku yakin mereka akan suka padamu." Aku tak bisa tidur. Twitter. Aku takut. Bukan hanya takut ditolak, tapi juga takut membuat keluargaku malu jika nanti gagal.
Ibuku pasti akan sedih jika aku pulang dengan hati hancur, tapi aku mencoba. Aku mencoba percaya bahwa cinta ini bisa melampaui semua hal. Hari itu akhirnya tiba. Arman menjemputku pakai mobil pribadi, sebuah sedan hitam yang terlihat begitu asing. Di gang sempit kontrakan kami, tetangga-tetangga mengintip dari balik gorden. Ada yang bisik-bisik, ada yang senyum-senyum. Aku naik ke mobil itu dengan rasa ragu. Tapi Arman memegang tanganku erat. Jangan takut, aku di sini. Perjalanan menuju rumahnya seperti mimpi. Jalan-jalan lebar, gedung-gedung tinggi, dan kompleks elit dengan gerbang besar yang dikunci rapat. Aku merasa seperti masuk ke dunia yang berbeda. Saat Ibu Arman membuka pintu, pandangan pertamaku langsung tertuju pada ekspresinya. Dingin, waspada, dan sepertinya sudah tahu siapa aku sebelum kami memperkenalkan diri. Malam itu, aku merasa seperti ikan di daratan. Mereka bertanya banyak hal, tentang keluargaku, pekerjaanku, rencana masa depanku. Jawaban satu persatu keluar dari mulutku, tapi aku tahu itu tidak cukup bagi mereka. Setelah itu, Arman mengantarku pulang. Dalam diam, aku tahu, mereka tidak merestui hubungan ini. Tidak apa-apa, kata Arman di dalam mobil. Aku akan meyakinkan mereka, kita bisa bersama. Tapi aku tak bisa membalas ucapannya. Aku hanya menatap langit Jakarta yang gelap, berharap nasib bisa lebih baik pada cinta yang lahir dari hujan itu. Beberapa minggu berlalu sejak kunjungan pertamaku ke rumah Arman. Aku mencoba menjalani hari seperti biasa, bekerja di toko buku, membantu ibu, dan menjajakan kue buatanku di siang hari. Tapi hatiku tak pernah tenang. Arman mulai jarang muncul. Panggilan darinya semakin sedikit. Ketika kami bertemu, ekspresinya selalu murung, penuh beban. Ia bilang orang tuanya menekannya terus-menerus. Mereka bahkan sudah menyiapkan calon istri untukku, ucapnya suatu sore saat kami duduk di taman, kecil dekat stasiun. Aku diam. Jantungku berdebar kencang. Aku tidak akan menikahi siapapun tanpa kamu, Luna, lanjutnya sambil menggenggam tanganku. Aku janji, tapi janji itu terasa begitu rapuh di tengah tekanan keluarga yang kuat. Hari berganti, dan segalanya justru semakin buruk. Suatu malam, aku menerima sebuah surat, tanpa nama pengirim. Isinya singkat, tapi menusuk. Tinggalkan Arman. Kau tidak pantas ada di hidupnya. Aku memandangi surat itu lama. Tanganku gemetar. Aku tak pernah merasa sekecil ini dalam hidupku. Keesokan harinya, seorang wanita datang ke kontrakan kami. Ibu Arman. Ia datang sendiri, dengan mobil mewah dan penampilan yang sangat kontras dengan lingkungan kami. Ia memintaku untuk menemui ibunya di sebuah kafe kecil tak jauh dari rumah. Aku ragu, tapi rasa penasaran membuatku akhirnya pergi. Di kafe itu, ia duduk dengan postur sempurna. Rambutnya tertata rapi, wajahnya dingin. Luna, katanya tanpa basa-basi. Aku tahu kamu menyayangi Arman, tapi kamu harus pahami satu hal. Sita tidak jawab. Dunia ini keras, kamu berasal dari dunia yang berbeda. Kamu tidak bisa memberinya masa depan yang layak. Aku menelan ludah, tidak bisa berkata apa-apa. Ini adalah tawaran terakhirku, lanjutnya sambil meletakkan amplop coklat di atas meja. Uang ini cukup untukmu dan keluargamu. Tinggalkan Arman. Pergilah dan mulailah hidup baru. Aku jamin kamu akan baik-baik saja. Aku menatap amplop itu seperti melihat sesuatu yang asing. Uang? Untuk apa? Agar aku menghilang? Saya tidak butuh uang, Bu, jawabku pelan. Saya hanya ingin mencintai dan dicintai. Ia tersenyum sinis. Sayang sekali. Tapi cinta tidak bisa melawan dunia nyata. Aku pulang dengan mata berkaca-kaca. Hatiku hancur. Bukan karena uang atau ancaman, tapi karena aku merasa benar-benar tidak berarti bagi keluarga mereka. Beberapa hari kemudian, Arman muncul lagi. Tapi kali ini, matanya tidak seperti biasanya. Ada kesedihan yang lebih dalam. Dia menelponku semalam, ucapnya serak. Ibuku bilang kalau aku tetap bersamamu, dia akan menghancurkan masa depanmu. Aku menatapnya tak percaya. Maksudmu?
Mereka bisa apa saja, Luna. Mereka punya uang, punya koneksi. Aku takut. Aku takut mereka akan menyakitimu. Aku tak tidak berkata apa-apa. Aku tahu mereka melakukan apa saja. Aku lihat cara orang-orang kaya ini memperlakukan orang sepertiku. Jadi, kita... Aku tak sanggup menyelesaikan kalimatku. Arman menatapku lama, lalu memalingkan muka. Maaf, itu adalah kata terakhirnya sebelum ia pergi meninggalkanku sendirian di bawah langit Jakarta yang gelap. Aku pulang ke kontrakan dengan air mata yang tak henti mengalir. Aku tak bisa tidur semalaman. Besoknya aku pergi tanpa pamit. Aku tinggalkan semua kenangan, semua harapan. Aku pergi agar Arman aman, agar keluargaku tidak diganggu. Dan aku berjanji pada diriku sendiri. Suatu hari, aku akan kembali. Bukan sebagai gadis miskin yang diremehkan, tapi sebagai wanita yang tidak bisa diremehkan. Lagi, aku pergi tanpa mengatakan apa-apa pada siapapun. Tidak pada Arman, tidak juga pada ibu atau adik-adikku. Hari itu, aku hanya menaruh sedikit uang di atas meja dan menulis secarik kertas. Jaga diri baik-baik. Aku akan baik-baik saja. Aku membawa satu tas kecil berisi baju, buku favoritku, dan kalung emas yang diberikan Arman, hadiah pertama dan terakhir darinya. Jakarta terasa begitu sempit sekarang. Setiap sudut jalan seperti mengingatkanku padanya. Setiap suara hujan membuatku teringat hari pertama kami bertemu. Aku harus pergi jauh dari sini. Aku memilih Bandung. Kota yang cukup besar, tapi masih bisa membuatku hilang dalam kerumunan. Aku menyewa kamar kecil di lantai atas rumah seorang nenek tua yang ramah. Ia tahu aku sedang melarikan diri, tapi ia tak banyak bertanya. Hanya berkata, "Di sini kamu aman." Hari-hari pertama di sana terasa kosong. Aku bangun pagi tanpa semangat, makan tanpa selera, tidur dengan mata basah. Aku bahkan sempat membuka ponsel dan mengetik pesan untuk Arman. Aku pergi karena aku mencintaimu, tapi aku tidak mengirimnya. Aku tahu jika ia tahu aku pergi, ia akan mencariku. Dan aku tak ingin ia merasa bersalah. Beberapa minggu berlalu, dan rasa sakit itu mulai berubah menjadi sesuatu yang lain. Bukan kesembuhan, tapi amarah. Bukan dendam, tapi tekad. Aku mulai melihat hidupku dari perspektif baru. Aku bukan lagi gadis yang bisa diremehkan. Aku bukan lagi Luna yang hanya bisa menangis karena cinta. Aku mulai bekerja di toko kain kecil milik seorang pengusaha lokal. Gajinya kecil, tapi cukup untuk biaya hidup. Aku belajar menjahit, belajar desain, belajar bagaimana menjual barang secara online. Aku juga mulai mengikuti pelatihan bisnis gratis di sebuah komunitas pengusaha muda. Di sanalah aku bertemu dengan Faris, mantan sahabat Arman. "Kamu Luna ya?" katanya suatu hari saat kami bertemu di acara diskusi. Aku terkejut. "Kamu? Kenal aku?" Faris tersenyum getir. "Arman sering cerita tentangmu, sampai akhirnya dia berhenti bicara soal kamu. Aku tahu kamu pergi, tapi aku juga tahu kenapa." Aku menunduk. Rasa lama itu kembali menggenang di dada. "Kamu kuat," lanjutnya. "Lebih kuat dari yang dia pikir." Aku tidak menjawab. Aku hanya menggenggam tas kecilku erat-erat. Beberapa minggu kemudian, Faris datang ke tempatku tinggal dengan sebuah tawaran. "Aku ingin membantumu. Aku punya sedikit modal. Jika kamu mau, kita bisa mulai usaha kecil-kecilan. Fashion modest wear. Kamu lihat sendiri, pasar ini sedang naik daun." Aku ragu. Tapi kemudian, aku melihat foto Arman di ponselku. Foto lama dari masa-masa ketika cinta itu masih terasa indah. Dan aku berkata, "Ya, aku mau." Itulah awal dari segalanya. 5 tahun mungkin terdengar lama. Tapi untuk orang sepertiku, 5 tahun adalah waktu yang dibutuhkan untuk bangkit dari nol. Aku tidak tahu apakah aku akan bertemu Arman lagi. Aku juga tidak tahu apakah keluarganya akan pernah menerimaku. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi menjadi Luna yang sama. Gadis yang menangis karena ditolak. Gadis yang dihina karena statusnya. Aku akan kembali. Tapi kali ini, sebagai wanita yang tidak bisa mereka abaikan. Kami menyewa sebuah ruko kecil di bilangan Cimahi dengan uang pas-pasan.
Kami beli mesin jahit bekas, kain surplus dari pabrik tekstil, dan desain sederhana yang aku buat sendiri di malam hari. Namanya Luvina. Singkatan dari Love and Vision in Action. Sebuah merek modest wear lokal yang lahir dari luka dan harapan. Pertama kali meluncurkan koleksi, kami hanya bisa menjual 5 potong dalam sebulan. Tapi aku tidak menyerah. Aku terus memperbaiki desain, mengatur strategi pemasaran, dan mempelajari seluk-beluk bisnis online. Aku bangun jam 2 pagi untuk memotret produk, balas pesan pelanggan, bahkan sering tidur di ruko karena tak punya cukup uang untuk pulang ke kontrakan. Faris mendukungku sepenuhnya. Ia seperti saudara bagiku, sosok yang tetap percaya padaku ketika dunia seperti berusaha membungkam langkahku. Setahun berlalu, perlahan tapi pasti, Luvina mulai dikenal. Koleksinya sederhana, tapi elegan dan nyaman. Bahan berkualitas, harga terjangkau. Pelanggan mulai datang dari mulut ke mulut. Beberapa influencer lokal mencoba produk kami dan membagikannya di media sosial. 2 tahun kemudian, kami sudah memiliki tim kecil. 3 penjahit tetap, 1 admin, dan 2 orang urusan pengiriman. Kami pindah ke gudang lebih besar, memesan bahan, langsung dari pabrik dan mulai masuk ke marketplace besar. 3 tahun. Luvina menjadi salah satu brand modest wear terlaris di Bandung. Kami mengikuti beberapa pameran fashion muslim dan bahkan mendapat liputan dari majalah bisnis nasional. 4 tahun. Aku muncul sebagai pembicara di acara bisnis wanita muda. Di panggung itu aku bicara tentang perjuangan hidupku, tentang cinta yang hancur, tentang keluarga yang meremehkan, dan tentang tekad yang membuatku tetap berdiri. Saya bukan siapa-siapa, dulu, kataku di depan ratusan orang. Tapi saya percaya bahwa kesuksesan bukan milik orang kaya saja. Ia adalah milik mereka yang terus mencoba, meski dunia berusaha menjatuhkan. Aplaus riuh meledak. Hatiku berdebar keras. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bahwa semua pengorbanan itu tidak sia-sia. 5 tahun setelah aku meninggalkan Jakarta, Luvina sudah punya toko offline di Jakarta Selatan, kantor pusat di Bandung, dan sedang bersiap ekspansi ke Malaysia dan Singapura. Aku sudah bukan gadis miskin yang tinggal di kontrakan sempit. Aku adalah CEO muda yang disegani, wanita yang tidak lagi bisa diremehkan. Tapi meskipun begitu, kadang aku masih melihat kalung emas itu, masih menyimpan foto Arman di dalam laci meja kerjaku. Masih ingat caranya tersenyum saat hujan pertama kali turun di atap toko buku tua tempat kami bertemu. Aku tidak tahu apa kabarnya sekarang. Aku juga tidak tahu apakah ia akan mengenali Luna yang sekarang. Yang pasti, jika suatu hari kita bertemu lagi, maka kali ini aku yang akan memilih apakah aku ingin melihatnya atau tidak. Aku duduk di ruang kerjaku, memandangi pemandangan kota Bandung dari lantai 3 kantor Luvina. Langit biru cerah hari ini, tapi pikiranku tidak tenang. Ada undangan penting yang baru saja masuk ke emailku. Undangan dari Indo-Biz Women Summit. Acara bisnis bergengsi yang biasanya hanya mengundang pengusaha ternama dan tokoh inspiratif nasional. Aku terkejut saat membaca subjek email itu. Anda terpilih sebagai pembicara utama. Aku hampir tidak percaya. Dulu, aku hanya gadis miskin yang menjual kue di siang hari. Sekarang, namaku disebut dalam daftar pembicara bersama para CEO besar dan influencer kenamaan. Ini benar-benar nyata ya. Kataku pada diriku sendiri sambil menyentuh logo Luvina di kop surat undangan itu. Faris datang ke ruanganku sore itu dengan senyum lebar. Kita harus rayakan ini loh. Aku tersenyum tipis. Belum selesai. Ini cuma awal. Acara itu akan berlangsung di Jakarta, tepatnya di salah satu hotel 5 bintang di SCBD. Tempat yang dulu bahkan tak pernah kupikirkan bisa kumasuki sebagai tamu, apalagi sebagai pembicara utama. Saat tiba di Jakarta, semua terasa seperti mimpi. Kamera menyambutku di karpet merah. Nama Luvina dicetak besar di spanduk penyambutan. Aku duduk di panggung bersama wanita-wanita hebat yang telah menjadi panutan banyak orang. Aku bicara tentang perjalanan hidupku, tentang kontrakan sempit, tentang toko buku tua, tentang cinta yang dipaksa berakhir, dan tentang tekad yang membuatku tetap berdiri meski dunia mencoba menjatuhkanku. Sesi tanya-jawab dimulai.
Tapi di tengah-tengah, pandanganku tertuju pada seorang pria di barisan belakang aula. Ia memakai jas hitam sederhana. Rambutnya sedikit lebih pendek dari yang kuingat. Wajahnya lebih kurus. Tapi matanya masih sama. Tajam tapi menyimpan sesuatu yang dalam. Arman. Jantungku langsung berdebar kencang. Aku hampir kehilangan fokus. Untungnya, moderator mengalihkan pertanyaan ke topik lain, memberiku waktu untuk menenangkan diri. Setelah sesi selesai, aku buru-buru keluar dari panggung. Aku ingin mencari tahu apakah itu benar-benar Arman, tapi ia sudah menghilang. Hari itu, aku pulang tanpa jawaban. Hanya rasa haru, nostalgia, dan juga rasa sakit yang mulai bangkit lagi. Beberapa hari kemudian, bos media relations kami memberiku sebuah informasi. Ada permintaan wawancara dari majalah bisnis nasional. Mereka ingin liputan eksklusif soal perjalananmu. Mereka juga ingin foto studio resmi. Aku setujui. Setelah beberapa kali rapat persiapan, akhirnya hari pemotretan tiba. Lokasi di salah satu gedung tinggi di Jakarta Selatan. Pemandangan kota terlihat begitu megah dari lantai 30. Tapi ketika aku sampai, sekali lagi aku melihat sosok itu. Arman. Ia duduk di sudut ruangan, berbincang dengan salah satu editor. Ia memakai kemeja putih sederhana, bukan lagi pakaian mahal. Seperti dulu, kami saling bertatapan sejenak, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia tersenyum padaku. Arman berdiri di depanku, masih dengan senyum kecil itu. Tapi matanya penuh penyesalan. Luna, ucapnya pelan, suaranya seperti menggema dari masa lalu. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, mencoba membaca apakah ini nyata atau hanya khayalanku saja. Kamu hebat, lanjutnya. Aku lihat semua pencapaianmu. Aku bangga. Aku ingin marah. Ingin bertanya kenapa ia muncul lagi setelah 5 tahun menghilang. Tapi aku tahan semuanya. Aku bukan Luna dulu lagi. Terima kasih, jawabku datar. Tapi kamu bukan orang yang seharusnya mengucapkan itu. Ia menunduk. Aku tahu. Aku memang tidak pantas. Kami diam sejenak. Di sekeliling kami, kru pemotretan sibuk mempersiapkan alat-alat. Tapi bagi kami, dunia terasa berhenti. Kenapa kamu ada di sini? Tanyaku akhirnya. Arman menarik napas panjang. Aku ingin melihatmu. Hanya sekali saja. Setelah acara kemarin, aku merasa aku harus bicara padamu. Aku mendengus pelan. Sekarang sudah, kamu bisa pergi. Ia tersenyum getir. Aku tidak berharap kamu akan memaafkanku. Tapi aku hanya ingin kamu tahu. Aku tidak pernah benar-benar melupakanmu. Aku memandangnya tajam. Dan itu cukup? Hanya karena kamu belum melupakanku, kamu pikir kamu bisa muncul lagi dan segalanya akan baik-baik saja? Ia menggeleng cepat. Tidak. Aku tahu aku salah. Aku bodoh. Aku percaya pada tekanan keluargaku. Aku meninggalkanmu tanpa penjelasan jelas. Dan sekarang bis Gramaik aku tahu betapa besar kerugiannya. Aku merasakan dadaku sesak. Tapi aku tetap berusaha tegak. Aku tidak peduli apa yang kamu rasakan sekarang, kataku. Aku sudah lewati fase menangisimu. Aku sudah melewati rasa sakit itu. Aku akan kembali ke sana. Arman mengangguk. Aku mengerti. Tapi izinkan aku untuk setidaknya menjadi bagian dari hidupmu lagi. Bukan sebagai pacar atau mantan, tapi sebagai seseorang yang ingin melihatmu bahagia. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya melihat wajahnya. Lebih tua, lebih lelah. Tapi sepertinya lebih dewasa. Sebelum aku sempat berkata apa-apa, asistennya majalah itu memanggilku untuk mulai pemotretan. Luna, kita mulai ya? Aku mengangguk. Lalu aku berbisik pelan pada Arman. Jika kamu benar-benar ingin melihatku bahagia, maka biarkan aku menjalani hidupku sendiri, tanpa gangguan dari masa lalumu. Ia menatapku lama. Lalu perlahan, ia tersenyum sedih dan mundur. Terima kasih. Baik, katanya. Aku akan pergi, tapi aku harap kamu tahu, aku tidak pernah berhenti mencintaimu.
Setelah ia pergi, aku duduk sejenak. Napasku tidak stabil. Hatiku berdebar. Aku mencoba tenang, tapi bayangan wajahnya terus muncul. Aku buka laci tas kerjaku. Kalung emas itu masih di sana. Masih utuh. Masih dingin saat ku sentuh. Aku menutup laci. Itu perlahan. 5 tahun lalu, aku pergi demi menyelamatkannya. Sekarang, aku harus pastikan aku tetap pergi demi menyelamatkan diriku sendiri. Beberapa minggu berlalu setelah pertemuan dengan Arman. Aku mencoba mengabaikan perasaan yang sempat kacau, tapi sulit. Bayangannya terus muncul, meski hanya sekelebat. Aku sibukkan diri dengan rapat tim dan persiapan peluncuran koleksi baru Luvina. Kami akan masuk ke pasar internasional. Malaysia dan Singapura sudah menyatakan minat. Ini saatnya fokus. Tapi entah kenapa, akhir-akhir ini ada sesuatu yang aneh. Faris beberapa kali kedatangan tamu dari dunia bisnis lama Arman. Mereka membicarakan sesuatu yang tidak jelas di ruang rapat tertutup. Setiap kali aku lewat, mereka langsung diam. "Apa ada yang kamu sembunyikan?" tanyaku pada Faris suatu sore. Ia menatapku lama, lalu akhirnya berkata, "Keluarga Arman, bangkrut." Aku terdiam. "Maksudmu?" Faris menarik napas panjang. "Ayahnya sakit parah. Bisnis keluarga mereka hancur karena investasi salah tempat. Mereka terpaksa menjual semua aset besar, rumah, mobil, bahkan perusahaan properti utama mereka." Aku tak bisa berkata apa-apa, hanya diam, mendengarkan. Ibunya juga mulai sakit-sakitan karena stres. Arman sendiri, dia sekarang bekerja di sebuah perusahaan kecil sebagai marketing biasa. Gajinya rendah. Dia bahkan tinggal di apartemen, sewaan murah. Aku memandangi ujung meja, perasaanku campur aduk. Ada rasa kasihan, tapi juga lega. Akhirnya, ia tahu rasanya hidup tanpa kemewahan. Ia tahu bagaimana rasanya menjadi orang biasa, seperti dulu aku. Dia, "Bilang apa?" tanyaku perlahan. Faris menggeleng. Dia tidak bicara banyak, tapi aku lihat, dia menyesal, benar-benar menyesal. Aku tidak langsung merespons. Aku pergi ke ruang kerjaku, menutup pintu, dan duduk di kursi putar. Kalung emas itu masih di mejaku. Masih sama seperti dulu. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Luna, tolong. Kami butuh bantuan. Jika kamu masih punya hati, tolong temui kami." Pesan itu ditandatangani dengan nama Ibu Arman. Aku tidak langsung membalas. Aku bahkan sempat menghapus pesan itu. Tapi malam harinya, aku mengetik ulang isi pesan tersebut dalam catatan ponselku. Aku tahu mereka sedang susah, tapi aku juga tahu betapa sakitnya diriku dulu ketika mereka memperlakukan aku seperti sampah. Apakah aku harus membantu? Apakah aku pantas memberi mereka kesempatan? Aku tidak tahu jawabannya. Yang aku tahu, besok pagi aku akan menghadiri acara Gala Dinner sebuah komunitas pengusaha muda. Dan sepertinya, keluarga Arman akan hadir di sana. Ini bukan lagi soal cinta, ini soal nasib. Dan kali ini, giliran aku yang menentukan apakah mereka layak kembali ke hidupku atau tidak. Aku duduk di meja utama Gala Dinner pengusaha muda, dengan pakaian rancanganku sendiri dan senyum terlatih di wajah. Tapi di balik itu semua, jantungku berdebar keras. Mereka ada di sini, Ibu Arman, dengan gaun sederhana, bukan lagi desain mahal. Seperti dulu. Rambutnya lebih putih dari yang kuingat. Ia duduk dengan postur tegak, tapi matanya tidak pernah lepas dariku. Sepertinya menunggu waktu yang tepat untuk mendekat. Ayah Arman tidak datang. Faris bilang kondisinya semakin memburuk. Kanker stadium akhir. Mungkin hanya tinggal hitungan bulan. Dan Arman, ia duduk di ujung ruangan. Tidak di meja keluarganya. Sendirian. Jasnya bukan lagi merek ternama. Matanya tetap sama. Penuh penyesalan. Acara berlangsung lancar. Aku memberi pidato singkat tentang pentingnya independensi dan kepercayaan diri bagi wanita muda. Tepuk tangan riuh menyambutku. Tapi aku tidak bisa benar-benar fokus. Setelah acara selesai, Ibu Arman mendekat. "Luna," katanya pelan, suaranya serak. "Boleh kita bicara sebentar?" Aku mengangguk tanpa kata. Kami berjalan keluar gedung menuju taman kecil yang sepi.
Di sana, angin malam bertiup ringan, membawa aroma bunga dan aspal basah. Aku ingin minta maaf, katanya, suaranya mulai pecah. Kami semua salah, sangat salah. Kami meremehkanmu, menghinamu, memperlakukanmu seperti sampah. Padahal kamu adalah orang baik. Aku diam saja, mendengarkan. Ibuku dulu selalu bilang, jika kamu punya kesempatan untuk memperbaiki sesuatu, ambil itu. Aku tidak punya kesempatan itu dulu. Tapi sekarang aku punya permintaan satu-satunya. Aku menatapnya. Arman butuh pekerjaan. Bisnis kami hancur. Dia tidak punya apa-apa lagi. Jika kamu bisa membantunya, bahkan sebagai karyawan biasa, kami akan sangat bersyukur. Aku menelan ludah. Saya tidak dendam, Bu. Jawabku pelan. Tapi saya juga tidak bisa begitu saja melupakan apa yang sudah ibu dan keluarga lakukan pada saya. Ia menunduk. Aku tahu. Dan aku tidak memintamu langsung menerimanya. Tapi tolong, beri dia kesempatan untuk bangkit. Lagi. Aku diam lama. Lalu berkata, kalau memang dia benar-benar ingin berubah, maka dia harus membuktikannya. Bukan hanya padaku, tapi pada dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, aku menghubungi Arman. Jika kamu benar-benar ingin bekerja di Lufina, kamu harus ikut seleksi seperti kandidat lain. Tidak ada fasilitas khusus. Kamu harus mulai dari bawah. Dari gudang, dari packing barang, dari lapangan. Ini bukan bisnis keluarga. Ini bisnisku. Dia menatapku lalu tersenyum kecil. Aku terima syaratmu. Aku mengangguk. Tapi ingat, Arman, ini bukan soal masa lalu. Ini soal bagaimana kamu menjalani hidupmu sekarang. Jika kamu gagal, aku tidak akan menunggu. Ia mengangguk. Aku mengerti. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Arman mulai bekerja di perusahaanku. Bukan sebagai tuan muda, tapi sebagai pegawai biasa, seperti semua orang. 5 bulan berlalu sejak Arman mulai bekerja di Lufina. Ia memang benar-benar mengikuti proses seperti karyawan baru lainnya. Ia tidak mendapat perlakuan istimewa. Ia bekerja dari gudang, packing barang, membantu tim logistik, bahkan beberapa kali ikut turun langsung ke pasar tradisional untuk riset lapangan. Aku melihat perubahan pada dirinya, lebih rendah hati, lebih sabar, lebih dewasa. Tapi aku tetap menjaga jarak. Aku tahu apa yang terjadi jika aku mulai lengah. Hatiku pernah hancur karena cinta yang salah tempat. Sekarang, aku ingin membangun hubungan yang benar dengan diriku. Sendiri dulu. Suatu sore, setelah rapat tim selesai, Arman menemuiku di ruang kerjaku. Ada waktu sebentar? Tanyanya. Aku angguk. Sambil masih mengetik laporan harian, ia duduk di kursi tamu depan mejaku. Tidak ada senyum, hanya tatapan serius. Aku ingin bicara tentang kita, katanya pelan. Aku menghentikan ketikanku dan mendongak. Kamu tahu, aku tidak datang ke sini dengan harapan kita akan balikan begitu saja, lanjutnya. Aku tahu betapa besar lukaku di masa lalu. Aku juga tahu kamu bukan Luna yang dulu lagi. Aku diam mendengarkan. Tapi, selama 5 bulan ini, aku menyadari satu hal. Kamu adalah wanita yang membuatku ingin menjadi pria yang lebih baik. Bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam hidup. Aku menarik napas panjang. Arman, kamu tidak perlu membuktikan bahwa kamu pantas. Wah, padaku. Kamu harus membuktikan bahwa kamu pantas pada dirimu sendiri. Dan itu sudah kamu lakukan. Ia tersenyum kecil. Jadi, apakah aku bisa punya kesempatan? Aku menggeleng pelan. Belum. Aku masih butuh waktu. Aku masih perlu yakin bahwa ini bukan sekadar rasa bersalah atau nostalgia. Ia mengangguk. Aku mengerti. Aku akan menunggu sampai kamu siap. Beberapa minggu kemudian, aku diundang sebagai pembicara utama di sebuah acara nasional bertajuk Perempuan Mandiri, Membangun Diri dari Nol. Di panggung besar itu, ribuan wanita muda hadir. Di antara mereka, ada ibu-ibu rumah tangga, mahasiswi, pengusaha kecil,
sampai anak-anak muda yang ingin mencoba sesuatu yang baru. Aku berdiri di tengah sorotan lampu panggung, melihat wajah-wajah penuh harapan itu, dan aku berkata, "Dulu, aku adalah gadis miskin yang ditolak karena status. Aku dihina, dipermalukan, bahkan dipaksa pergi. Tapi hari ini, aku berdiri di sini sebagai wanita yang tidak lagi merasa takut. Bukan karena dendam, tapi karena aku percaya, cinta yang benar tidak pernah merendahkan. Cinta yang benar selalu memberimu sayap untuk terbang." Aplaus meledak. Aku menatap ke arah barisan belakang. Di sana, Arman duduk diam, dengan ekspresi tenang. Di sebelahnya, ibunya duduk dengan mata berkaca-kaca. Aku tersenyum. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Aku tidak tahu apakah kami akan bersama lagi suatu hari nanti. Tapi satu hal yang pasti, aku sudah tidak lagi menjadi Luna yang diremehkan. Aku adalah Luna yang bangkit. Dan akhir ceritaku tidak ditulis oleh orang lain, tapi oleh diriku sendiri.